Untuk persiapan apa sih sebelum kita itu tonjol atau tanam bawang merah? Kalau untuk kebiasaan saya sendiri, yang penting saya cek pH nya ya. Nah ini saya pH nya ini pH nya di angka 6 ya. Tadi udah saya cek beberapa titik, itu ada yang 6, ada yang 7. Kalau untuk saya sendiri yang minimal 5,8. Nah kok bisa pH nya di atas 5,58? Gimana mas misalnya saya drop? Yaitu kembalinya kita itu diolah lahannya, media tanam. Soalnya mau kita apapun yang namanya media tanam ini kan nanti tempatnya untuk bawang merah. Jadi kalau bibitnya bagus tapi media tanah nggak bagus, biasanya ya nanti perawatannya biasanya susah. Itu berdasarkan pengalaman saya itu ya, biasanya susah. Jadi ya bibitnya bagus, maksud bibit bagus itu masa tarangan. Kalau varietasnya mungkin Thailand ya mungkin 3,5 bulan atau 4,5 bulan, bisa 5 bulan. Kalau Bauji ya 2,5 bulan atau 2 bulan. Nah ini pH nya malah 7 ya ini, untuk titik yang sini. Ini rencananya besok hari Sabtu tanggal 11 atau 12 itu ya, untuk persiapan tanam. Ini sebenarnya lahan ini nggak bisa dalam ya, nggak seperti yang saya tanam dulu itu gotnya bisa dalam. Ini tanahnya emang banyak bebatuan, istilahnya saya variasi, saya modifikasi lah biar layak ditanami bawang merah. Sebenarnya kurang cocok kalau ditanami bawang merah. Nah untuk teman-teman kali ini sedikit saya jelaskan ya poin-poinnya yang agak penting ya. Nanti kalau bisa saya lupa atau ketinggalan itu ya keterbatasan saya lah intinya. Untuk sekilas urutannya untuk pembuatan lahan ya. Jadi sebelum dibuat gulutan seperti ini, biar rumputnya bersih itu biasanya saya pakai Gramason ini. Dosisnya saya pakai 6 tutupnya ini. Entah ini sekitar berapa mili ya ini. Pokoknya saya pakai 6 tutupnya, itu lebih juga nggak apa-apa. Jadi kalau tanahnya ini udah rumputnya udah kering, misalkan ini lahan pertama, jadi ya kita buat ini dulu, tanah ini, gotnya ini kita naikkan ke atas. Got dinaikkan ke atas. Kalau udah dinaikkan ke atas udah kering, nanti baru dirotari atau dicangkuli juga bisa, diratakan lah intinya. Jadi diratakan, singkatnya itu ya, diratakan untuk pembuatannya ini. Terus dikasih pupuk dasaran. Untuk pupuk dasaran terserah saya, biasanya pakai NPK 16, pernah Ponska Plus juga pernah. Nah untuk sekarang karena harga pupuknya ini agak lumayan mahal, saya kasih Ponska yang non subsidi itu. Untuk takaran biasanya per bibit misalkan 100 kilo itu tak kasih 25 kilo atau 20 kilo. Jadi ini tadi kan untuk gulutannya ya, pembuatan gulutannya seperti itulah urutannya. Tapi kalau misalkan sistem yang got dalam itu, bukan tanah seperti lahan saya ini, itu biasanya ya lumpurnya itu dinaikkan ke atas. Kalau udah kering nanti baru dirotari, terus diratakan, disosrok. Nah untuk sosroknya kalau saya pakai seperti ini, ada 2, ini jaraknya segini, ini dilarik ini. Terus ini cuma buat tanda, saya buat dari paku ya ini. Seperti ini saya buat paku, jaraknya ini kalau nggak salah 15 atau sekitar 17 gini lah. Nah kalau udah selesai kita sosrok ya ini, bisa pakai pupuk dasarannya dimasukkan. Terus untuk lahannya sendiri ini kemarin tak kasih ini pupuk
pupuk VOC cair ya, organik. Jadi saya juga nggak full kimia, juga nggak full organik, jadi 50-50 lah, setengah-setengah. Untuk pembuatan lahan ini kayak hampir mungkin 50% pakai organik. Jadi itu gulutannya tak kasih kompos yang udah fermentasi itu ya. Jadi ada sekamnya itu, habis dinaikkan itu tak tabur, terus nanti diratakan biar tercaruk. Nah kalau ini buatan sendiri ini sama teman-teman daerah kelompok tani sini lah. Ini dari bonggol pisang, terus empon-empon itu, pokoknya ya di segelas difermentasi lah. Kalau dijelaskan ini terlalu panjang. Jadi ini habis kemarin tuh udah saya spray 1 gelas ya, tiap tangki 16 liter. Nah terus untuk yang keduanya besoknya terus saya spray pakai untuk ngatasi molar ya. Ini trichoderma, jadi beli biangnya itu terus disuling terus dibuat ini juga sama teman-teman daerah sini buatnya, rombongan. Nah ini juga saya kasih 1 gelas. Jadi istilahnya ya sebelum kita itu tanam perang, medianya itu udah saya siapkan. Tanah itu saya kasih makan lah istilahnya. Jadi ada komposnya itu buat tanahnya, itu buat gembur lah. Terus ini buat pupuk cairnya ini istilahnya gimana ya, ya untuk pengurai bakteri lah. Jadi ada keseimbangannya lah intinya. Seperti itulah intinya. Terus kalau ini untuk layu fusarium itu biar ya istilah perang kita udah siapkan lah, nanti musuhnya apa itu kita juga bawa pistol, bawa golok lah, intinya seperti itu. Untuk habis setelah itu ya, setelah kita lari ini tadi saya nyepraynya biar rumputnya itu enggak terlalu. Nah ini saya pakai siram, jadi rumputnya itu biasanya 25 hari lumayan kering lah. Ini dosisnya tak kasih 2 tutup ini tadi. Ini kan dosisnya 16 ya 3 atau 2 mili per liter. Jadi kalau tangkinya ini kapasitasnya 16 liter kan berarti 16 mili kali 3 ya, sekitar 48 atau bisa dikasih 50 mili lah. Kalau bingung berapa mili ya dikasih 2 tutup ini. Ini pakai siram, bisa pakai gold juga bisa. Nah ini juga siram. Jadi ini 2 hari sebelum tanam, intinya komponen ini tadi trichoderma, terus ini pupuk cair yang dari bonggol ini CPT lah, bonggol pisang itu, terus empon-empon banyak lah ini. Jadi udah tak kasih ini terus rumput, siram ini buat rumputnya itu biar enggak tumbuh. Nah terus untuk tanamnya gimana Mas, apa tanahnya harus basah atau dikeringkan? Ya kalau saya sendiri ini nanti dikasih air, mungkin kalau nggak hujan ya semalam, nanti besoknya udah basah semuanya. Tanahnya itu lunak waktu tanam, jadi tanamnya itu nanti lunak. Terus umpama akar itu tumbuh, jadi ya nggak kering nggak panas. Jadi sebelum bior kalau nggak hujan ya tiap pagi itu mungkin ya saya sirat, entah pagi entah sore, pokoknya tiap hari saya sirat loh. Nah kalau ini untuk pupuk dasarnya, ini bukannya iklan ya atau apa, itu obat-obat yang saya pakai ini ya kebiasaan yang biasa saya pakai, nggak fanatik sama merek tertentu ya. Yang penting kalau pupuk dasaran tuh biasanya saya kandungannya yang berimbang lah, NPK nya biasanya juga NPK plus itu, Ponska plus yang 15 itu, terus kadang ya ini. Terus untuk sekarang ini ya saya pakai Ponska. Kemarin ini sisa tanam yang bulan lalu ini masih sedikit. Nah ini saya pakai Ponska non subsidi itu. Nah ini warnanya merah. Nah ini untuk lahannya ini sebenarnya ya emang nggak bisa ya kalau dibuat got dalam, banyak batuannya.
Intinya kurang lebih seperti itu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar, atau mungkin ada pengalaman lain boleh saja lah kita sharing belajar bareng. Intinya ini ya apa yang saya alami lah, yang biasanya umumnya saya tanam ya seperti ini. Jika di daerah lain atau di tempat lain itu ya mungkin umumnya saja sekilasnya, tapi untuk mungkin yang baru tanam masih bingung kan. Semoga bermanfaat ya. Nah ini kan kelihatan banyak batu-batu seperti itu. Jadi kalau seperti lahan saya yang satunya itu sampai setinggi selutut itu nggak bisa. Intinya pokoknya kalau hujan airnya itu nggak mengenang gitu aja bisa sat. Nah ini kan banyak batu-batu seperti ini. Nanti ini disosrok terus agak rata lah biar sedikit rapi. Mungkin untuk sekarang ini dulu ya buat teman-teman. Nanti insya Allah saya buat videonya lagi lah. Kalau nanti misalkan ini penjelasan saya mungkin ada yang kurang atau lupa, bisa ditanyakan di komentar ya. Karena ya lumrahnya manusiawi lah, keterbatasan. Mungkin saya sendiri ada yang kurang atau lupa gimana gitu, atau mungkin keliru ucapan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses teman-teman.